2. Sudah, Pak. Nggak nampak. Hmm. Oke, sudah Bu. Silakan dipresentasikan bab proposalnya. Singkat aja Bu. Bab 1 latar belakang saja, rumusan masalah. Langsung bab 3-nya Bu. Baik, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Proposal saya berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Materi Asmaul Husna Model PBL di kelas 4 SD Negeri Kelung Alim. Untuk latar belakangnya, saya mengambil yang pertama bagian umumnya pentingnya pendidikan karakter dan agama Islam. Kemudian bagian lebih khusus lagi pentingnya pendidikan Asmaul Husna. Kemudian saya menjelaskan tentang permasalahan yang ditemukan di SD Negeri Kelung Alim. Untuk permasalahan ini, saya mengambil tentang rendahnya hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna. Lalu penyebab rendahnya hasil belajar itu karena metode pembelajaran yang cenderung monoton, minimnya media pembelajaran yang menarik, dan lingkungan belajar yang belum mengaitkan nilai Asmaul Husna dengan keseharian. Kemudian di bagian akhir saya menulis tentang solusi. Solusi yang saya ambil yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk pembatas dan rumusan masalahnya, di pembatas saya subjeknya kelas 4 SD Negeri Kelung Alim, objeknya materi Asmaul Husna, metodenya PBL, konteksnya yaitu dilaksanakan di SD Negeri Kelung Alim. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kondisi awal hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna? Bagaimana langkah-langkah penerapan model PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna? Apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna? Di tujuan pembelajaran, tujuan penelitiannya, tujuan umum yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna dengan menerapkan model PBL. Kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menganalisis kondisi hasil awal hasil belajarnya sebelum menerapkan PBL, kemudian mendeskripsikan langkah-langkah PBL, dan mengukur efektifnya PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaatnya meningkatkan pemahaman tentang Asmaul Husna bagi siswa, kalau bagi guru menjadi referensi untuk penerapan model pembelajaran inovatif, bagi sekolah untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Kelung Alim, bagi peneliti lain untuk menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait PBL. Untuk metodenya, kalau jenis penelitian, saya jenis penelitiannya tentang penelitian tindakan kelas. Lalu pendekatan yang digunakan dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif, saya menggali bagian observasi, wawancara, dan angket untuk menilai keaktifan, partisipasi, atau kerjasama dan efektifnya model PBL. Untuk kuantitatif, saya mengukur peningkatan hasil belajar siswa melalui tes tertulis, yaitu pilihan ganda dan uraian. Model PTK yang saya gunakan menggunakan siklus berulang, yaitu dengan 4 tahapan, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Saya lakukan 2 siklus, jika hasilnya sudah mencapai, maka berhenti di 2 siklus. Kemudian variabel penelitiannya, variabel bebas, model pembelajaran berbasis masalah, variabel terikat, hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna. Populasinya
seluruh siswa kelas 4 SD Negeri Kung Alim, sampelnya 10 siswa, total semua. Kemudian metode penelitiannya di bagian teknik pengumpulan data, saya mengambil 5, yaitu tes tertulis, soalnya berupa pilihan ganda dan uraian untuk mengukur pemahaman kognitif siswa, observasi, yaitu mengambil lembar observasi untuk menilai keaktifan, partisipasi, dan kerjasama siswa dalam diskusi. Wawancara untuk menilai efektivitas penggunaan model PBL, angket menggali persepsi siswa tentang PBL, dokumentasi untuk mencatat aktivitas siswa selama pembelajaran. Untuk teknik analisis data, 2, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif menghitung rata-rata nilai tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar, dan kualitatif mengorganisasikan dan menganalisis data observasi wawancara dan angket untuk menilai keaktifan siswa. Selesai, Pak. Oke, baik Ibu Depi, coba bawa ke judul lagi, Bu. Judul ya, Bu. Peningkatan di belajar siswa, materi melalui Bu ya, ditambah melalui model pembelajaran PBL Bu ya, Baik, Pak. melalui model PBL ya. Oke, coba rumus masalah Bu. Oke, rumus masalah. Satu aja Bu, rumus masalah bagaimanakah peningkatan berarti bagaimanakah oke, Penerapan model PBL dapat bagaimanakah satu aja meningkat Bu. hasil belajar siswa. Yang terakhir ya, Pak. Yang ini ya, Pak. Apakah Bagaimanakah penerapan bagaimanakah Bu? Kasih saja judul Bu. Ini aja Bu, bagaimanakah, jangan apakah Bu, bagaimanakah penerapan model sesuai judul Bu tadi, Bu. Tadi judul Ibu apa tadi? Peningkatan bagaimanakah meningkatkan peningkatan hasil belajar siswa? bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa? Materi Al-Husna di SD di kelas berapa? Ada kelas tadi Bu? Ada, Di Pak, kelas kelas 5 4. SD Negeri Krung Alim, ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, baik Bu. Kenapa Ibu mengangkat masalahnya? Saya mengangkat judul ini karena di bagian pemahaman siswa tentang materi Asmaul Husna itu masih sangat kurang. Lalu saya memilih model PBL-nya karena model PBL ini dia lebih aktif kepada siswa. Siswa itu langsung terjun untuk mencari solusi masalah yang sangat kontekstual dengan kehidupan mereka. Jadi dengan seperti itu saya berharap dapat meningkatkan hasil belajar mereka di bagian Asmaul Husna ini. Oke, baik Bu. Ibu menggunakan berapa siklus? 2, Pak. Siklus. Setiap siklus apa isinya, Bu? Setiap siklus, kalau siklus yang pertama kita susun perencanaan, kemudian pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, kemudian baru melakukan pengamatan, lalu refleksi. Di bagian refleksi ini saya melihat kekurangan dan tahapan yang sudah sesuai. Lalu di bagian siklus kedua, saya mencoba lagi untuk memperbaiki apa yang kurang di siklus pertama. Tahapannya juga sama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, lalu pengamatan, dan direfleksikan atau dievaluasikan lagi. Bagaimana hasilnya, apa sudah sesuai? Jika sudah sesuai, maka berakhir penelitiannya. Melihat sesuai itu gimana, Bu? Melihat Sesuai gitu, sesuai atau tidak sesuai itu gimana, Bu? melihat kesesuaiannya itu misalnya jika pembelajarannya itu sudah meningkat, Pak, hasil belajarnya. Oke, Minimal baik, Bu. 70% meningkat, berarti sudah sesuai, maka siklusnya bisa berhenti. Oke, nanti juga Ibu lihat bagaimana kemampuan guru mengajar dan bagaimana aktivitas siswa dalam belajarnya, Bu ya, Iya, di iya, Pak. pengamatannya. Oke, silakan dibuka PTK, Bu. Ini PTK, Pak. P5, P5. Bu. P5, sudah, Baik, Pak. P5. Sudah, Pak. Oke, silakan Ibu presentasi Baik, sekilas, tema apa, judulnya apa, dimensinya apa, langsung ke langkah pelaksanaannya. baik, Pak. Baik, di P5 ini saya memilih tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya lingkungan belajar nyaman, proyek profilnya membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan sekolah demi lingkungan belajar yang nyaman.
Lalu saya memilih dua dimensi. Dimensi pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada alam, subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Akhir fasenya terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Dimensi kedua, saya memilih bergotong royong, elemennya kolaborasi, subelemennya kerjasama, akhir fasenya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Lalu di aktivitasnya, yang pertama pengenalan, yaitu memperkenalkan anak didik bagaimana lingkungan yang nyaman dan lingkungan yang tidak nyaman melalui video. Setelah itu baru membentukkan kelompok. Nah, di bagian kedua, kontekstualisasi, yaitu mereka mengidentifikasi masalah di lingkungan sekolah seperti area yang kotor, yang banyak sampah, dan fasilitas yang tidak tertata rapi, lalu melakukan survei kecil-kecilan untuk mengumpulkan masukan dari siswa dan guru, kemudian menganalisis temuan survei tersebut untuk menentukan prioritas perbaikannya. Di aksi, setiap kelompok melaksanakan aksi nyata seperti membersihkan area tertentu, mengatur ulang perabot kelas, atau menghias ruang belajar. Membuat poster sebagai pengingat untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang, kemudian membagikan tugas piket perawatan kebersihan kepada setiap siswa secara bergilir. Refleksinya, melakukan diskusi tentang dampak perubahan lingkungan terhadap suasana belajar, membahas tantangan yang dialami siswa dalam menjaga kebersihan, kemudian menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan ke depannya. Ditindaklanjut, yaitu menetapkan jadwal rutin untuk memastikan kebersihan dan kerapian lingkungan tetap terjaga, merancang kampanye kesadaran seperti slogan dan lomba kebersihan antar kelas, membuat laporan hasil kegiatannya. Selesai, Pak. Oke, baik, Bu. Nanti, Bu, kenapa Ibu memilih proyek ini, Bu? Karena sesuai dengan kebutuhan di sekolah, Pak, di mana lingkungannya membutuhkan untuk pembelajaran yang lebih nyaman, kemudian agar anak didiknya belajar menjadi lebih fresh gitu, Pak, kalau lingkungan belajarnya nyaman. Memang banyak sampah, Bu, yang tidak terurus, ataupun banyak sampah yang tidak tertata rapi di sekolah, Bu. Eh, Banyaknya juga nggak ini, tapi lumayan, Pak. Maksudnya Oke, kan karena kebiasaan mereka langsung buangnya itu di mana mereka makan di situ buang gitu. oke, berarti nanti tolong dibuatkan, Bu, bagaimana proyeknya itu tentang sampah, itu sampai dia betul-betul ketemu sesuai dengan dimensi yang Ibu kejar, Bu ya. Ya Allah, Pak. Selanjutnya, Bu, pertanyaannya nanti apa yang Ibu laporkan ke orang tua muridnya, Bu? Pertanyaannya, laporannya yaitu mereka telah melaksanakan kebersihannya, kemudian juga menjaga dan ada proyeknya yaitu membuat poster tentang kebersihan untuk sebagai pengingat bagi mereka, Pak. Oke, di raportnya diisi tentang apa, nih, Bu? Di Nah, raport siswanya, siswanya diisi tentang apa, Bu? di rapor siswanya diisi tentang ini, Pak, hasil yang mereka lakukan, misalnya sudah sesuai, ada tahapannya. Mana ya? Baik, Bu. Ya, cukup, Bu. Pokoknya ada Ya, tahapannya nanti di bagian penilaian. dilapor sesuai dengan capaian di sub elemen masing-masing, Bu ya. Iya, 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 dilapor sesuai dengan capaiannya, Pak. Oke, baik, Bu. Kita pindah ke modul ajar, Bu. Bagaimana menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, Bu? Menyusun modul aja, yang pertama kita analisis dulu kebutuhannya, Pak. Yang pertama kita identifikasi kurikulumnya, kemudian kita analisis kebutuhan murid dan karakteristik murid melalui tes diagnostik di awal, tes awal. Setelah itu baru kita memilih CP, kemudian menentukan TP dan ATP-nya. Setelah itu kita pilih model metode yang sesuai dengan kebutuhan tadi. Setelah itu baru kita rancang isi modulnya, baik pendahuluan, kegiatan inti, sama penutupnya. Lalu kita buat mm, media ajarnya dan LKPD-nya, lalu kita rancang penilaiannya, Pak. Oke, baik, Bu. Selanjutnya, Bu, eh, bagaimana kita membuat sebuah ATP, Bu? Dan apa guna ATP tersebut?
cara kita membuat sebuah ATP yaitu pertama kita lihat dulu di CP capaiannya. Setelah kita lihat CP, dari CP itu kita melihat elemen-elemennya, Pak. Dari elemennya kan ada 5 tuh, Al-Quran hadis, akhlak, akidah, SKI, sama fikih. Dari elemen itu kita tentukan tujuan pembelajarannya. Setelah tentuan pembelajarannya baru kita tentukan ATP-nya. ATP itu adalah urutan yang sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Supaya pembelajarannya lebih terarah kalau sudah diurut tujuannya yang sesuai. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, eh, untuk apa kita perlu membuat media pembelajaran, Bu? Perlu, Pak, untuk mendukung proses belajar menjadi lancar. Kemudian, jika ada media pembelajaran, itu juga sangat memudahkan guru. Guru tidak perlu banyak berceramah dan juga bisa menarik siswa. Jika ada media, siswa lebih tertarik daripada hanya mendengar guru berceramah. Jadi, sangat perlu media itu, Pak. Baik, Bu. Coba Ibu sebutkan langkah pembelajaran dari PBL, Bu. Langkah pembelajaran dari PBL yang pertama orientasi masalah. Setelah itu buat kelompok-kelompoknya. Setelah membuat kelompoknya, lalu guru membimbing peserta didiknya. Setelah membimbing, menghasilkan sebuah solusinya atau karyanya, lalu presentasi dan refleksi penilaiannya. Baik, Bu. Ibu saat ini di sekolah ngajar, sedang belajar materi apa, Bu? Di, Terakhir, di Ibu ajarkan materi apa, Bu? nggak ingat lagi, Pak, karena kan sudah ujian. Oke, boleh juga, Bu. Saya ambil materi Ibu, pasti apa, Bu, biasa ngajar? Hmm, materi Asmaul Husna aja boleh, Pak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ibu coba sebutkan, Bu, di Amal Husna itu mana konsepnya, mana faktual, faktanya, dan mana proseduralnya, Bu. Bagaimana cara mengajarkannya itu, Bu? Itu kayak di LK2 ya, Pak. Ini kalau Hmm. konsepnya berarti tentang pengertian Asmaul Husna, makna-makna Asmaul Husna. Kalau prosedurnya berarti yang pertama kita melafalkan Asmaul Husna, mengartikan, lalu menghafal dan menerapkan nilai-nilai Asmaul Husnanya. Kalau faktualnya, kenyataannya, berarti penerapannya. Gimana, Pak, maksudnya? Oke, baik, Bu. Fakta dari Amal Husna itu apa, Bu? Hah? Fakta dari Asmaul Husna. Fakta Asmaul yang Husna bisa. itu dia berjumlah 99. Berarti hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna itu faktanya ya, Pak ya. Oke, baik, Bu. Selanjutnya, Bu, ada berapa jenis asesmen dalam guru mereka, Bu? Ada 3. Yang pertama diagnostik atau tes awal untuk melihat kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua formatif yaitu penilaian masa pembelajaran untuk melihat bagaimana proses pembelajarannya, baik diskusinya. Lalu yang terakhir sumatif untuk melihat hasil capaiannya. Biasanya Oke, dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir semester. oke, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya, udah cukup, Bu, dari ini ya. Ya, Nah, Eh, nanti Ibu mohon dipertajam kembali pada saat membuat P5-nya, Bu ya. baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Boleh meninggalkan ruangan ini. Baik, Pak. Terima kasih.